Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan solusi terkait bantuan BPNT atau bantuan sembako yang masih belum bisa cair. Jadi teman-teman, untuk bantuan BPNT sendiri itu diberikan kalau teman-teman itu sudah punya KKS atau kartu keluarga sejahtera yang bentuknya ATM itu ya. Jadi ketika teman-teman itu menjadi peserta BPNT, teman-teman nanti akan mendapatkan KKS untuk kegiatan penyaluran bantuan BPNT tersebut. KKS sendiri teman-teman, ini prosesnya adalah harus sudah tercetak terlebih dahulu dari Bank Himbara, kemudian akan disalurkan kepada penerima KKS tersebut. Nah teman-teman, biasanya kemarin itu banyak yang bertanya karena teman-teman sekarang kan sudah bisa mengakses pendaftaran di cek web Bansos ya. Jadi teman-teman itu bisa melihat status nama teman-teman itu mendapatkan Bansos apa. Itu caranya teman-teman bisa melihat di web cek Bansos Kemensos ya teman-teman. Nah, ketika data nama teman-teman itu statusnya untuk yang bantuan BPNT itu adalah menjadi peserta atau biasanya ada keterangan ya seperti itu. Jadi ada tanda minus. Kalau tanda minus itu artinya teman-teman belum menjadi peserta bantuan BPNT. Tapi kalau keterangannya itu ya, ada kata ya di situ, berarti teman-teman itu berkemungkinan sudah menjadi peserta BPNT atau masih menjadi calon peserta BPNT. Kalau teman-teman sudah mendapatkan KKS, berarti status teman-teman itu memang sudah menjadi peserta. Tapi kalau KKS-nya belum didapat, berarti teman-teman hanya sebagai calon peserta penerima BPNT saja. Untuk bantuan BPNT ini teman-teman, bantuan BPNT sendiri adalah bantuan pangan non-tunai yang dicairkan dalam bentuk sembako. Terkecuali ada kondisi khusus sehingga dari pusat, dari Kementerian Sosial ini menerbitkan sebuah aturan untuk penyalurannya berupa uang. Jadi untuk beberapa wilayah yang tidak ada kasus tertentu, maka pencairannya memang bantuannya adalah sembako. Dan teman-teman tidak bisa memilih atau tidak bisa meminta bantuan BPNT tersebut diuangkan. Karena di wilayah teman-teman belum tentu ada kondisi atau kasus tertentu yang menyebabkan di daerah teman-teman itu bisa dicairkan dalam bentuk uang. Seperti itu ya. Jadi ketika memang tidak ada permasalahan atau tidak ada kasus khusus tadi, maka bantuan BPNT itu diterima dalam bentuk sembako. Kemudian bantuan BPNT sendiri ini tidak bisa dicek di mesin ATM karena bantuan BPNT itu akan bisa terbaca atau diketahui saldo BPNT-nya itu melalui pengecekan di agen penyaluran BPNT. Nah, kembali lagi ke permasalahan bagaimana supaya bantuan BPNT ini bisa cair, karena kemarin-kemarin itu mungkin terkendala tidak bisa cair. Untuk bantuan BPNT yang belum bisa cair, teman-teman, yang pertama itu adalah karena adanya data yang tidak matching atau data yang masih memerlukan perbaikan data. Siapa yang melakukan perbaikan data? Yang melakukan perbaikan data adalah para pendamping program BPNT dan juga operator. Seperti itu ya. Jadi ketika nanti data teman-teman itu sudah melalui proses perbaikan datanya sudah selesai, maka bantuan BPNT-nya akan bisa cair. Nah, kemungkinan yang kedua, ketika bantuan BPNT teman-teman itu nanti tidak bisa cair di KKS yang teman-teman pegang, itu nantinya teman-teman akan bisa mendapatkan KKS baru, yang kemudian KKS baru tersebut nantinya akan bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan BPNT. Tentunya ini memakan waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang BPNT-nya masih belum cair itu ditunggu saja. Ketika nanti KKS teman-teman itu, KKS BPNT-nya itu sudah jadi,
karena KKS lama sudah tidak bisa digunakan untuk penyaluran BPNT, maka teman-teman akan mendapatkan undangan untuk mengambil KKS baru yang bisa digunakan untuk penyaluran bantuan BPNT seperti itu. Nah, kemarin juga banyak yang bertanya, apakah bisa melakukan pengajuan atau memperbaiki data bantuan BPNT supaya bisa cair kembali. Nah, saran saya ketika memang teman-teman ingin mengajukan kepesertaan BPNT kembali atau teman-teman mungkin belum pernah menerima BPNT, teman-teman bisa melakukan pendaftaran untuk penerima program BPNT. Yang pertama itu secara offline melalui operator desa di wilayah teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan pendaftaran pengajuan kepesertaan BPNT sendiri. Itu bisa teman-teman akses melalui link atau melalui di web Bansos, itu juga bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mengusulkan sendiri melalui web Bansos tersebut, atau teman-teman bisa mengajukan kepesertaan BPNT melalui operator desa seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan dimasukkan menjadi kepesertaan DTKS terlebih dahulu. Kalau nama teman-teman itu sudah ada di kepesertaan DTKS, teman-teman tinggal diajukan sebagai peserta bantuan BPNT. Jadi sekali lagi saran saya, lebih baik teman-teman itu mendaftarnya di operator desa. Karena nanti kalau mendaftarnya di operator desa, ketika nama teman-teman itu tidak ada di DTKS, teman-teman akan dimasukkan menjadi peserta DTKS. Kemudian ketika nama teman-teman itu sudah ada di DTKS, teman-teman akan dibantu menjadi pendaftar atau calon penerima BPNT seperti itu. Nah, teman-teman, untuk bantuan BPNT sendiri itu setiap bulannya akan ada form kontrol atau data-data penerima bantuan BPNT. Nah, ketika teman-teman menjumpai nama teman-teman di form kontrol penyaluran BPNT, tapi bantuan BPNT teman-teman itu tidak cair, teman-teman bisa mengecek kode transaksi tidak cairnya bantuan BPNT. Rata-rata kebanyakan bantuan BPNT yang tidak cair itu adalah kode 06 dan kode 14. Untuk kode 06 ini masih bisa diajukan untuk menginjek KKS BPNT teman-teman. Sedangkan untuk kode 14 ini mohon maaf karena kode 14 itu gagal transaksi, sehingga memang bantuan BPNT teman-teman itu masih memerlukan perbaikan data terlebih dahulu sehingga nanti kemudian bisa cair kembali seperti itu ya. Jadi yang bisa langsung diproses itu adalah yang kode 06. Teman-teman bisa mengajukan injek KKS tentunya melalui atau menghubungi atau berkoordinasi dengan pendamping BPNT di wilayah teman-teman. Nanti pendamping BPNT teman-teman akan membantu proses injek KKS BPNT teman-teman supaya bisa cair kembali seperti itu. Nah, untuk bantuan BPNT di tahun 2022 nanti atau tahun 2022 ini akan dicairkan di bulan Januari dan bulan Februari dan seterusnya sampai bulan Desember. Teman-teman ditunggu saja untuk jadwal penyaluran BPNT, karena biasanya penyaluran BPNT ini itu dimulai dari tanggal 10 di setiap bulannya. Jadi ini masih mungkin masih minggu depan ya teman-teman, atau masih minggu kedua bulan Januari seperti itu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasi dan solusi terkait bantuan BPNT yang masih belum bisa cair di tahun 2022 ini. Kita ketemu lagi di solusi dan informasi bansos yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.